Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam Sapa Pagi GKJ Manuan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Meskipun mungkin saat ini kita masih mengalami pergumulan, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita selalu berjalan di dalam terang tuntunan Tuhan. Adapun yang menjadi tema kita dalam perenungan Sapa Pagi kali ini adalah tetap kuat meskipun berat. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yunus pasal keempat ayat 1-3. Yunus pasal 4 ayat 1-3 yang demikian saya bacakan untuk kita semua. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup terasa berat ketika kita menjalaninya di masa-masa sekarang ini, semakin berat. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang mengeluh sebab perekonomian juga semakin sulit, pekerjaan menjadi semakin selektif, tidak mudah untuk mendapatkannya, susah untuk mencari jodoh yang seiman, persaingan bisnis, ekonomi, dan masih banyak lagi. Seringkali ketika kita menghadapinya, kita menjadi stres. Kita merasa takut untuk melangkah. Bahkan tidak banyak kemudian yang ingin menyerah, berhenti. Bahkan juga ingin mati saja. Terlalu berat. Dan hal ini juga yang terjadi pada tokoh yang kita baca tadi. Seorang Yunus pun pernah mengatakan itu kepada Tuhan. Wes aku mati saja Tuhan. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dari Yunus? Kita tahu bahwa Yunus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dan pada akhirnya dia melakukannya meskipun ada drama panjang yang mewarnai panggilan itu. Dia sempat melarikan diri. Mungkin dia merasa kok enak mereka ini diampuni. Mereka ini orang-orang yang jahat. Tidak usahlah melibatkan saya. Tuhan selesaikan sendiri. Kalau orang jahat ya sudahlah, ditumpes saja, selesai perkara, tidak usah melibatkan saya. Tetapi ya ketika Tuhan sudah berkehendak, dia mau kemana saja pun juga Tuhan temukan. Dan ketika kemudian dia ada di dalam perut ikan, di sanalah kemudian dia merenung dan menyadari, ya Nek Gusti wes ngeresake saya mau kemana saja, pasti Tuhan tahu. Maka akhirnya dia berangkat ke Niniwe, mewartakan suara pertobatan dan didengar. Orang Niniwe mendengar setiap perkataan dari mulut Yunus sebagai suara Tuhan. Dan kemudian mereka bertobat dan bersyukur bahwa Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Nah, inilah letak persoalannya. Justru Yunus tidak bersuka cita. Kok enak? Mungkin dalam pikirannya aku loh sudah susah-susah, bahkan sampai harus berhadapan dengan situasi hidup dan mati. Saya harus mengalahkan rasa takut saya, membangun keberanian. Effort yang sangat besar. Namun kemudian Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka yang dirancangkannya. Mbok yo diapake dhisik begitu sebelum diampuni, mereka ini orang jahat. Mungkin begitu yang menjadi pikirannya. Satu hal yang Yunus lupa,
bahwa orang-orang Niniwe tentu juga berjuang untuk benar-benar menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk bertobat. Bagi orang Niniwe, saya kira ini juga bukan perkara yang mudah. Karena kita tahu dari Yunus 1 ayat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka bergumul, tetapi mereka sungguh-sungguh mau mendengar bahwa seruan itu adalah seruan dari Tuhan. Dan ketika mereka tidak mengindahkannya, maka habislah mereka. Mereka berjuang untuk meyakinkan dirinya untuk kemudian mau berubah, meninggalkan segala yang jahat. Mereka sungguh-sungguh berubah. Kalau tidak, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya melihat luar, Tuhan melihat hati. Dan ketika Tuhan mengampuni mereka, artinya memang Niniwe sungguh-sungguh bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Dan dalam kemarahan Yunus, Tuhan memberikan pengertian dengan pohon jarak. Kalau kita baca secara lengkap, yang di tengah kemarahannya Tuhan izinkan ada untuk menaungi Yunus dari teriknya panas, tapi kemudian Tuhan buat pohon jarak itu kemudian mati, layu, dan di sanalah dia marah. Dan Tuhan berkata, kalau engkau menyayangkan pohon jarak ini, apalagi aku, apalagi Tuhan terhadap umatnya, apalagi Tuhan terhadap Niniwe. Niniwe bisa luput dari kemarahan Tuhan karena mereka mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Demikian juga Yunus keluar dari persoalannya, ketakutannya, dan akhirnya menjadi penyambung lidah Allah. Itu juga karena kekuatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini memang penuh dengan persoalan. Ada masalah-masalah yang kecil, keseharian. Ada juga masalah-masalah yang besar, seperti mungkin pergumulan ekonomi, sakit, jodoh. Dan ya memang tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan, saking beratnya, Tuhan, aku mati saja. Tapi mari Ibu, Bapak, dan Saudara, melalui perenungan kita pada hari ini, kita diingatkan yang pertama, bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Hidup ini memang berat. Hidup ini atau jalan hidup kita memang terjal. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu bagaimana cara menolong kita. Jika negeri bangsa asing menurut kacamata orang atau bangsa Israel diselamatkan, apalagi kita yang setia kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terjerumus, tidak akan membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri melewati badai kehidupan. Tuhan pasti akan menuntun kita. Yang kedua, biarlah kita terus memegang prinsip hidup. Dalam situasi sulit, jangan longgarkan prinsip hidup di dalam Tuhan. Ya memang Ibu, Bapak, dan Saudara, di tengah kesulitan, di tengah ancaman seringkali kemudian kita menjadi lemah juga. Ya wis lah. Tapi mari kita belajar dari Niniwe. Mereka berusaha semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik, memegang prinsip mendengar arahan Tuhan. Maka biarlah kita pun juga demikian. Mari kita terus pegang prinsip iman kita, memegang prinsip mendengar arahan Tuhan. Jangan longgarkan prinsip ini. Meski mungkin kita tidak punya apa-apa, mari kita terus berserah, memohon hikmat Tuhan. Kita tidak mengambil cara-cara yang tidak baik di mata Tuhan, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak mencuri, bekerja dengan jujur. Meski mungkin posisi kita biasa-biasa saja sebagai seorang pekerja, dia tidak nyikut koncone untuk kemudian mendapatkan posisi yang lebih baik, tidak korup. Meskipun dagangan sepi, ya kita juga tidak ikut-ikutan yang lain. Misalnya, yuk, langgonmu sepi, ayo golek penglaris ning Gunung Kawi misalnya. Kita tetap memegang prinsip, Gusti
punya cara untuk memberkati umatnya. Tuhan pasti memperhatikan kita. Meskipun belum punya pasangan, terus punya prinsip aku mau punya pasangan yang seiman. Terus didoakan, terus digumulkan, perbanyak teman-teman seiman di gereja, di kampus. Dan pada waktunya nanti Tuhan pasti akan menunjukkan yang mana tulang rusukmu. Yang kedua, tentang pemegang prinsip dalam situasi-situasi sulit. Kadang kala prinsip untuk mendengar firman, untuk berdoa juga menjadi lemah. Aku wis ndonga seprono seprene, membaca firman juga tidak pernah berhenti, tetapi aku masih dalam pergumulan. Maka di masa prapaskah ini kita pun juga diingatkan, pegang prinsip, berkomunikasi, berdoa terus, jangan lelah. Baca firman, karena dengan firman itulah di sana Tuhan pun juga akan menguatkan kita semua. Maka biarlah Yosua 1 ayat 7 menutup perenungan kita saat ini. Ada pesan, janganlah menoleh ke kanan dan ke kiri. Pesan Yosua kepada bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah itu juga menjadi prinsip kehidupan kita. Meskipun berat, kita akan tetap kuat ketika kita terus mengutamakan Tuhan dalam prinsip-prinsip hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan setia mengawal kehidupan kita, menolong setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur pada saat ini. Dalam situasi yang berat yang mungkin sedang kami alami, Tuhan menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah kami di dalam situasi sulit selalu menyadari bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan yang peduli itu selalu ada bagi kami. Dan ajarkanlah juga kepada kami untuk tetap memegang prinsip-prinsip hidup bersama dengan Tuhan, seberat apapun ujian kehidupan yang sedang kami alami. Dengan demikian Tuhan, ketika kami tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, kuasa Tuhan, hadirat Tuhanlah yang akan menghantarkan kami kepada jawaban-jawaban terbaik dalam pergumulan hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, gereja kami, di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Demikian Bu Bapak dan Saudara, sapa pagi kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat berjuang di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.